Selamat datang kembali teman-teman. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan jauhi kerumunan. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal seperti biasanya. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas tentang salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian listrik atau rangkaian elektrik. Hari ini kita akan membahas tentang tegangan node, yaitu bagaimana kita menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan analisis tegangan node. Di dalam analisis tegangan node, itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis tegangan. Ketika kita perhatikan bedanya dengan analisis arus mes apa? Bedanya adalah ketika menggunakan analisis arus mes, yang akan kita cari itu adalah arus. Yang akan kita cari adalah arus. Sedangkan di dalam analisis tegangan node, yang akan kita cari adalah tegangan. Yang akan kita cari adalah tegangan. Sehingga kita akan mendapatkan, mungkin kita dapat VA atau juga mungkin kita akan mendapatkan VB dari analisis yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah jika di dalam arus mes, analisis arus mes, kita menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Tetapi di dalam analisis tegangan node, kita menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus atau KCL, Kirchhoff Current Law. Nah, itu adalah sigma I sama dengan 0, yaitu arus yang masuk di dalam suatu node itu akan sama dengan arus yang keluar dari node tersebut. Jadi jika ada arus yang masuk di node, maka yang keluar juga akan sama dengan arus yang masuk. Itu prinsip dari KCL, Kirchhoff Current Law. Nah, jumlah persamaan di dalam analisis tegangan node itu ditentukan dengan ini, N dikurang 1. Apa itu N? N adalah junction atau percabangan. Nantinya ini yang akan kita gunakan untuk menentukan berapakah jumlah persamaan yang akan kita dapatkan untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Nah, di sini saya beri catatan. Di dalam suatu rangkaian, di sini contohnya ini rangkaiannya. Di sana ada V1, V2, R1 sampai R5. R1, R2, R3, R4, R5. Rangkaiannya seperti ini. Kemudian di sana saya beri tanda, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, F, G, H. Nah, di sini kita harus belajar lebih dahulu apa itu node, apa itu junction. Di sini saya sudah beri catatan. Untuk node adalah pertemuan dari dua atau lebih elemen dalam rangkaian. Jadi ada dua elemen dalam suatu rangkaian itu yang bertemu, minimal ada dua elemen dalam suatu rangkaian bertemu dalam satu node. Nah, itu namanya node, bertemu dalam satu titik, itu namanya node. Sedangkan kalau junction adalah ada tiga atau lebih elemen listrik atau elemen di dalam suatu rangkaian listrik itu bertemu dalam satu titik. Nah, itu namanya junction atau percabangan. Nah, untuk lebih mudahnya di sini ada ilustrasi. Kita lihat berapakah jumlah node dalam rangkaian ini. Kita lihat dari definisinya, node adalah pertemuan dua atau lebih elemen dalam suatu rangkaian. Kita lihat titik A. Titik A ini itu adalah pertemuan dari V1 dan R1, maka bisa kita sebut ini adalah node untuk titik A. Kemudian titik B ini adalah pertemuan dari R1, R2, dan R3, maka kita sebut node. Yang titik C juga ini adalah pertemuan dari R3, R4, dan R5, kita sebut node juga. Bagaimana dengan D? D adalah pertemuan antara R5 dan V2, maka kita sebut node juga. Bagaimana dengan E? Itu adalah pertemuan dari V2, R4, R2, dan V1. Maka kita sebut node. Kita lihat untuk E, ini adalah sebenarnya satu node dengan FGH. Nah, kita perhatikan ini satu node dengan E, F, G, H ini satu node.
Maka di dalam rangkaian ini, berapakah jumlah notnya? Maka hasilnya adalah 5 not, yaitu not A, not B, not C, not D, dan not E. Atau not A, not B, not C, not D, dan not F. Atau A, B, C, D, dan G. Atau A, B, C, D, dan H. Karena E, F, G, H ini sebenarnya satu not. Seperti itu. Kemudian kalau kita lanjutkan, berapakah jumlah junction atau percabangannya? Kita hitung. Junction adalah pertemuan 3 atau lebih elemen dalam rangkaian listrik tersebut. Kita lihat apakah not A ini adalah ada 3 elemen yang bertemu, tidak, hanya 2, maka dia bukan junction. Kita lihat yang B, apakah ada 3 atau lebih? Iya, jawabannya iya, karena R1, R2, R3 bertemu di titik B atau not B, maka dia namanya junction. Jadi not B ini namanya junction. Kemudian apakah C namanya junction juga? Iya, karena dia bertemu, ada yang bertemu yaitu R3, R4, dan R5. Kita sebut junction. Kemudian apakah D junction? Bukan, karena dia hanya R5 dan V2 yang bertemu. Nah, kemudian bagaimana dengan E, F, G, H? Ini sama, satu titik. Ya, kita sebut junction karena dia mempertemukan antara V2, R4, R2, dan V1. Kita sebut junction. Maka berapakah junctionnya? Ada 3 saja, yaitu B, C, dan F, B, C, dan E, B, C, dan G, atau B, C, dan H. Maka untuk mempermudah, kita sebut saja junction adalah N. Jadi N-nya ini adalah junction. Nah, seperti itu untuk menentukan suatu rangkaian berapakah not, berapa junctionnya. Nah, kalau N-nya sudah ketemu, maka kita bisa simpulkan, misal ini di sini N-nya ada 3. Karena N-nya ada 3, maka persamaannya dalam rangkaian ini itu adalah 2. Karena N dikurang 1, 3 kurang 1 adalah 2 persamaan. Bagaimana caranya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah soalnya atau rangkaiannya ada I1, I2, R1, R2, R3. Yang pertama kita harus tentukan adalah berapakah jumlah N yang harus kita tentukan jumlah N-nya pertama kali. Berapakah jumlah N-nya? Ada 3. Ada A, ada B, ada G. Ada A, ada B, ada G. Nah, ini jumlah N-nya. Ada 3. Kemudian tentukan not referensinya, hanya 1 not referensinya. Nah, di sini kenapa ketika ada N-nya ada 3, maka persamaannya hanya 2, karena ada 1 menjadi not referensi. Menjadi referensi, not referensi ini tegangannya berapa? Tegangannya 0. Jadi VG ini sama dengan 0 di sini. VG yang ini, yang VG itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan. Maka sama seperti analisis arus mesh. Ketika ada 2 di sini, 2 node yang harus kita analisis, maka kita harus tinjau dari node A dan tinjau dari node B. Ketika ditinjau dari node A, maka kita lihat yang warna arah arus yang warna hijau. Arah arus yang warna hijau ini ada ke bawah, ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Kita fokus yang warna hijau saja. Nah, maka di sana ada VA dikurang VG per R1. Kita di sini menggunakan sigma I sama dengan 0 atau current Kirchhoff law, hukum Kirchhoff tentang tegangan. V per R sama dengan I, maka sigma I sama dengan 0. Nah, di sini VA dikurang VG per R1 ditambah VA min VB per R2 ditambah I2. Kita lihat berapakah I yang ke atas, I yang mengalir di sini. Jadi I yang mengalir di sini adalah I2. Kita lihat arahnya sama. Kemudian I yang mengalir ke kiri berapa? Itu sama dengan I1, tetapi berlawanan arah sehingga dia minus I1 sama dengan 0. Jadi yang kita analisis adalah arus yang ke bawah,
arus yang ke bawah itu berapa? VA min VG per R1, arus yang ke kanan VA dikurang VB per R2, arus yang ke kiri sama dengan minus I1, arus yang ke atas sama dengan I2. Jadi VA min VG per R1 tambah VA min VB per R2 dikurang I1 tambah I2 sama dengan 0. Ini kita sebut persamaan 1. Kemudian tinjau loop not B ya. Tinjau not B itu ada 3 arus, yaitu ke kiri, ke bawah, dan ke atas. Kita lihat arus yang ke kiri lebih dahulu. Arus yang ke kiri lebih dahulu itu besarnya adalah VB dikurang VA per R2. Kemudian arus yang ke bawah itu besarnya VB dikurang VG per R3. Arus yang ke atas itu dikurang I2. Kenapa dikurang I2? Karena arah arusnya berlawanan. Ini ke sini, I2-nya ke kanan. Ya, I2-nya ke kanan. Maka yang ke sana, arus yang ke sana itu berlawanan arah dengan I2. Maka dia minus I2 atau dikurang I2 di sini. Sama dengan 0, kita sebut ini adalah persamaan 2. Nah, kalau kita sudah dapatkan persamaannya, maka kita bisa, apapun soalnya bisa kita lakukan, atau apapun yang diminta untuk dianalisis bisa kita lakukan. Contohnya di sini, jika untuk mempermudah diberikan soal I1 sama dengan I2 yaitu 1 ampere, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 yaitu 1 ohm. Untuk mempermudah semua nilainya 1. Untuk sumber arus bebas yaitu 1 ampere, untuk nilai resistansinya 1 ohm. Kita diminta untuk tentukan tegangan pada masing-masing resistansi dan buktikan hasilnya benar. Tentunya kita harus buktikan bahwa hasil yang kita dapatkan untuk pada saat kita menganalisis ini benar. Yang pertama, kita sudah tinjau dari not A dan not B. Kita tinggal masukkan saja ke persamaannya yang warna hijau ya. Yang warna hijau kita masukkan saja nilainya, yaitu VA dikurang 0, VG-nya 0, VA dikurang 0 per 1 itu sama dengan VA. VA dikurang VB per 1 sama dengan VA dikurang VB. Kemudian minus 1 tambah 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah persamaan 3, 2 VA dikurang VB sama dengan 0. Kita sebut persamaan 3. Kemudian persamaan 2 adalah VB dikurang VA per 1. VB min VA. Kemudian VB dikurang 0 per 1, yaitu VB, kemudian dikurang 1 sama dengan 0, kita sebut persamaan 4, yaitu hasilnya minus VA plus 2 VB sama dengan 1. Kita buat VA-nya sama-sama di depan agar mempermudah saat menganalisis menggunakan Kramer. Kita lihat untuk mendapatkan VA adalah determinan dari 0, 1 dan min 1, 2 dibagi 2 min 1, min 1, 2. Hasilnya adalah 0 dikali 2, 0, dikurang min 1 kali 1, min 1, dibagi 2 dikali 2, 4, dikurang min 1 kali min 1, 1. Hasilnya adalah 1 per 3. Kemudian untuk VB adalah determinan 2 min 1, 0, 1 dibagi determinan 2 min 1 min 1, 2, yaitu 3. Sehingga hasilnya 2 dikali 1, 2, 0 dikali min 1, 0. 2 dikurang 0 dibagi 3, hasilnya 2 per 3 volt. Nah, ini kita belum mendapatkan berapa nilai VR1, VR2, dan VR3. Kita lakukan selanjutnya, analisis selanjutnya. Kita sudah dapat VA, kita dapat VB. Maka kita tinggal menganalisis VR1, VR2, VR3. VR1 berapakah nilai VR1 di sini? VR1 adalah VA dikurang VG. Hasilnya 1/3 volt. VR2 hasilnya VA dikurang VB. Hasilnya minus 1/3 volt. Kemudian VR3 hasilnya VB dikurang VG. Hasilnya 2/3. Tetapi perlu diingat, di sini kita harus memberi polaritas. Kenapa memberi polaritas? Agar nanti pada saat kita buktikan hasilnya itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kita lihat di sini polaritasnya. Untuk VR1 polaritasnya plusnya di atas,
negatifnya di bawah, VR2 plusnya di kiri, negatifnya di kanan, VR3 plusnya di atas, negatifnya di bawah. Ini untuk apa? Jadi kita tahu di sini 1/3 volt itu polaritasnya ternyata ada di atas polaritasnya. Nah, ini VR2 di sini minus 1/3. Jadi di sini adalah VR2 minus 1/3 volt. Minus 1/3 volt. Di sini plusnya, di sini minus. Nah, kalau dia VR2 1/3 volt saja gimana? Berarti plusnya ada di sini. Plusnya di sini, negatifnya di sini. Jadi terbalik. Oleh karena itu, kita penting sekali untuk mengetahui di manakah polaritasnya. Nah, kita sudah dapat nilai VR1, VR2, dan VR3. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita buktikan kalau hasil yang kita dapat ini benar? Kita coba saja, apapun caranya, gimana pun caranya, yang penting kita bisa buktikan. Di sini saya mengambil contoh menggunakan arus di dalam suatu loop. Nah, arus di dalam suatu loop ini nilainya arus di dalam satu loop yang mengalir, kita bisa menganalisis, kemudian kita bisa menganalisisnya menggunakan sigma V sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini kalau dari loop ini, kalau kita analisis di loop ini, maka di sana ada minus VR1 plus VR2 tambah VR3 sama dengan 0. Nah, kita minus VR1 tambah VR2 tambah VR3 sama dengan 0. Kita buktikan minus VR1 ini jadi minus 1/3 dikurang 1/3 ditambah VR3. VR3 adalah 2/3 sama dengan 0. Maka ini minus 2/3 tambah 2/3 0. Maka 0 sama dengan 0 ini terbukti. Jadi dari loop yang ini kita bisa membuktikan bahwa tegangan yang kita dapatkan ini benar, bernilai benar. Nah, bagaimana dengan loop IB? Kita perhatikan loop IB. Berarti kita harus mengetahui lebih dahulu berapakah tegangan VI1 dan tegangan VI2. Tegangan VI1 kalau diperhatikan, tegangan VI1 di sini, tegangannya di sini itu sama dengan tegangan R1. Kenapa? Karena paralel. Kita lihat, maka VI1 ini sama dengan tegangan R1. Kita lihat juga tegangan VI2 itu sama dengan tegangan di R2 karena paralel. Jadi tegangan di sini sama dengan tegangan di sini, tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Maka kalau kita menggunakan loop IB ini, loop yang besar ini, jadi arusnya mengalir dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Kita analisis menggunakan loop yang besar ini. Maka kita dapatkan minus VI1 ditambah VI2 kemudian ditambah VR3 sama dengan 0. Nah, kita lihat ya sama saja, yaitu minus 1/3 dikurang 1/3 tambah 2/3 sama dengan 0. Kita lihat, maka ini minus 2/3 tambah 2/3 hasilnya 0, 0 sama dengan 0, maka dia terbukti bahwa hasil yang kita dapatkan ini benar. Apakah cukup itu saja? Kalau dirasa cukup, ya oke, bisa sampai sini saja. Tetapi kalau masih belum, kita bisa buktikan dengan cara lain, yaitu kita kembalikan ke persamaannya. Kita kembalikan ke persamaan 1, yaitu VA-nya kita dapat 1/3 dikurang 0 per R1, yaitu 1/3, ditambah 1/3 dikurang 2/3 per R2, hasilnya adalah minus 1/3. Dikurang 1 tambah 1, hasilnya adalah ini minus ini 0, kemudian ini adalah 0. Maka 0 sama 0 terbukti. Nah, kita kembalikan ke persamaan 2, itu sama saja, yaitu VB min VA 1/3, kemudian ditambah 2/3, kemudian dikurang 1 sama dengan 0. Maka dia adalah 1 tambah 2, 3/3, 3/3 dikurang 1, 0 sama dengan 0. Maka dia terbukti.
terbukti. Nah, yang di sini adalah 2/3 dikurang 1/3 per 1 ditambah 2/3 min 0 per 1 dikurang 1 sama dengan 0, maka dia terbukti. Nah, kita lanjutkan di selanjutnya, maka hasil dari ini bisa kita dapatkan atau bisa kita katakan bahwa hasil yang kita dapatkan yaitu VA, VB nilainya adalah 1/3 volt dan 2/3, VR1, VR2, VR3, 1/3 volt minus 1/3 volt dan 2/3 volt adalah benar. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, jika ada persamaannya seperti ini atau rangkaiannya seperti ini, ada I1, I2, R1, R2, dan R3. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kita tentukan berapakah jumlah N-nya. Jumlah N-nya di sini adalah A, B, dan G. Kemudian jumlah persamaannya adalah 2 karena N-nya sama dengan 3. Kita lanjutkan, tinjau not A. Kita lihat not A dulu adalah ada ke bawah, ke kiri, dan ke kanan arusnya. Jadi kita fokus pada yang warna hijau saja. Kita lihat di sini VA minus VG per R1 ditambah VA minus VB per R2 dikurang I1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan. Ini persamaan yang pertama atau persamaan A. Persamaan dari not A. Kita lihat not B-nya bagaimana. Kita tinjau dari yang sini. Kita fokus yang warna hitam, arah arusnya yang warna hitam. Dia ada ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Di sana ada VB minus VA per R2 ditambah VB minus VG per R3 dikurang I2 sama dengan 0. Nah, yang ini kita sebut saja dia persamaan untuk not B. Maka kita sudah mendapatkan dua persamaan dari not A dan not B. Nah, di sini kalau kita masukkan nilai-nilainya, kita buat simple dan sederhana sama seperti contoh sebelumnya, yaitu I1 I2-nya 1 ampere, R1 R2-nya 1 ohm. Berapa nilai tegangannya dan buktikan. Kita buat sama saja. Maka kita masukkan nilai-nilainya. VA dikurang 0 per 1 hasilnya VA. VA dikurang VB per 1 yaitu VA min VB dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian hasilnya adalah 2 VA dikurang VB sama dengan 1. Ini kita sebut persamaan 1. Bagaimana dengan not B? Not B, VB dikurang VA per 1 hasilnya VB min VA. Kemudian VB dikurang 0 per 1 yaitu VB dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya minus VA ditambah 2 VB sama dengan 1. Kita sebut ini persamaan 2. Nah, kita bisa dapat menggunakan Cramer, eliminasi atau substitusi sama saja. Di sini saya menggunakan Cramer. Hasilnya untuk VA adalah determinan 1 1 min 1 2 per determinan 2 min 1 min 1 2. Hasilnya adalah 1 dikali 2 dikurang min 1 kali 1 min 1 dibagi 2 kali 2 hasilnya 4 dikurang min 1 kali 1 hasilnya 1, yaitu 3 per 3 sama dengan 1 volt. Bagaimana dengan VB? VB juga menggunakan Cramer seperti biasa, yaitu determinan 2 min 1 1 1 per 3 sama dengan 2 dikali min 1 2 dikurang 1 dikali min 1 per 3. Hasilnya adalah 3 per 3 1 volt. Maka VA dan VB nya bernilai 1 volt. Kita jawab yang A. Berapa tegangan pada masing-masing resistansi? VR1 yaitu VR1 tegangan di R1 yaitu VA dikurang VG. 1 dikurang 0 hasilnya 1 volt. Kemudian tegangan di R2 adalah VA min VB, hasilnya adalah 0 volt. Tegangan di R3 atau VR3 adalah VB min VG, hasilnya 1 dikurang 0 hasilnya 1 volt. Sekarang kita ingin buktikan apakah benar hasil yang kita dapatkan. Seperti biasa, kita bisa
menggunakan, di sini saya menggunakan loop IA dan loop IB ya. Kita buat loopnya, kita kemudian jangan lupa di sana polaritas sesuai dengan hasil yang kita hitung sebelumnya, yaitu plusnya untuk VR1 plusnya di sini, negatifnya di sini, VR2 plusnya di sini, negatifnya di sini, VR3 plusnya di sini atau di atas, VR3 negatifnya ada di sini untuk tegangannya ya. Ini menandakan tegangannya, bukan menandakan polaritas resistansinya, tetapi polaritas tegangannya. Kita buktikan dari di sini loop IA minus VR1 ditambah R2, VR2 ditambah VI2 sama dengan 0. Minus VR1 sama dengan minus 1, VR2 ya. VR1 sama dengan minus 1, VR2 sama dengan 0, VI2 maksud saya, VI2 ini berapa? Itu karena dia paralel dengan R3, maka tegangan di I2 itu sama dengan tegangan di R3. Tegangan di R3 sama dengan 1 volt, maka dia 1. Maka minus 1 tambah 0 tambah 1 sama 0, maka 0 sama dengan 0, ini terbukti. Pembuktian di loop IB. Pembuktian di loop IB. Kita lihat di loop IB yang besar ini loopnya, yaitu minus VI1 ditambah VR2 tambah VR3 sama dengan 0. Minus VI1. Tegangan di I1 berapa? Tegangan di I1 sama dengan tegangan di R1 karena paralel. Maka tegangan di I1 sama dengan VR1 yaitu sama dengan 1 volt. Sini 1 minus 1 volt, karena ini minus jadi minus 1 volt, ditambah VR2 0, ditambah VR3 1. Hasilnya adalah 0. Maka 0 sama 0 ini terbukti. Kalau kita kembalikan ke persamaan awalnya, maka sama saja 1 dikurang 0 per 1 ditambah 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 1 tambah 0 dikurang 1. Hasilnya 0, maka dia terbukti dari persamaan yang ini, yang warna hijau. Bagaimana persamaan yang warna hitam ini di not B? Maka 1 dikurang 1 per 1 ditambah 1 dikurang 0 per 1 dikurang 1. Hasilnya 0. 1 kurang 1 bagi 1 hasilnya 0. 1 dikurang 0 bagi 1 hasilnya 1 dikurang 1, maka 0. Terbukti. Maka yang kita dapatkan ini adalah hasilnya untuk VA 1 volt, VB 1 volt, VR1 1 volt, VR2 0 volt, VR3 1 volt. Kita sudah buktikan bahwa hasilnya adalah benar dengan cara menggunakan loop arus di dalam suatu loop, ataupun kita kembalikan ke persamaan awalnya. Seperti itu. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan untuk analisis tegangan not sebagai pengantar. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua.